Guys, jadi kita di sini bakal buat ChatGPT cerita ya. Oke, ini kita wah itu ya. Oke. Wah, menemukan pizza dari masa depan di luar rumah terdengar seperti awal petualangan seru. Tapi hati-hati, Dino. Berikut pilihan yang bisa kamu pertimbangkan. 1. Amankan dulu pizzanya. Masukkan ke kotak atau wadah supaya nggak disentuh siapapun. 2. Periksa dengan hati-hati. Apakah pizzanya terlihat aneh? Ada warna atau bentuk yang nggak biasa? Ada logo aneh? Bisa jadi itu dari alien atau ilmuwan waktu. 3. Cium aromanya. Kalau baunya aneh atau menyengat, jangan dimakan. 4. Panggil temanmu, misalnya Oliver atau Olive. Mereka bisa bantu selidiki, dan siapa tahu mereka tahu sesuatu soal pizza dari masa depan. 5. Kalau masih ragu, jangan dimakan dulu. Bisa saja itu jebakan waktu atau punya efek khusus. Mau aku bantu bikin cerita pendek soal pizza dari masa depan ini? Karena ini, pizza dari masa depan, lebih baik kamu amankan dulu dan jangan langsung dimakan. Kenapa? Bisa saja ada bahan aneh yang belum dikenal di tahun 2025. Mungkin itu punya kekuatan rahasia, seperti membuatmu bisa melihat masa depan atau berubah jadi super. Atau jebakan dari musuh waktu. Jadi langkah aman. 1. Bawa masuk pizza itu dengan hati-hati. Pakai sarung tangan kalau bisa. 2. Simpan di tempat yang aman. 3. Coba periksa apakah ada pesan tersembunyi atau benda asing di dalamnya. 4. Kalau kamu punya alat atau teman seperti Oliver, ajak dia bantu menganalisis. Mau aku bantu bikin lanjutan kisahnya soal kamu benar-benar menemukan pizza masa depan ini? Pilihan yang cerdas, Dino. Menyimpannya di lemari kamar adalah ide bagus, tempat yang kamu bisa awasi dan tidak mudah ditemukan orang lain. Tapi pastikan, bungkus pizzanya dengan kantong plastik atau kotak supaya nggak mengundang semut. Tutup lemari rapat-rapat. Tulis catatan rahasia seperti, jangan dibuka, milik agen waktu Dino. Kalau suatu saat pizzanya berubah bentuk, bersinar, atau mengeluarkan suara aneh, berarti ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Mau aku lanjutkan ceritanya jadi kisah petualangan agen waktu Dino dan pizza misterius? Wah, sekarang jadi makin misterius, Dino. Di lemari tempat kamu menyimpan pizza dari masa depan, kamu juga menemukan buku lama dari tahun 2015. Itu seperti ada hubungan antara masa lalu dan masa depan, dan kamu ada di tengah-tengahnya. Mungkin buku itu bukan sembarang buku, bisa jadi. Buku itu berisi gambar atau tulisan yang kamu buat saat kecil. Tapi sekarang terasa seperti ramalan. Ada kode rahasia di dalamnya, yang baru bisa dimengerti setelah kamu menemukan pizza masa depan. Atau, buku itu adalah kunci untuk membuka kekuatan tersembunyi dalam pizza. Kamu mau ceritanya dilanjut dengan dua berbeda ini, pizza dari masa depan dan buku tahun 2016. Terhubung dan membawamu ke petualangan waktu? Oke. Dino. Buku itu bukan sekadar buku tua, itu pesan darurat dari agen masa depan. Jadi, kamu sekarang tahu, buku itu datang dari tahun 3000, dan kamu menemukannya di tahun 2025. Pizza dari masa depan mungkin sebenarnya dikirim tahun 2015, tapi baru muncul sekarang. Dan kalau kamu tidak memilikinya, dunia bisa tertinggal sampai tahun 10.000. Misi besarmu sekarang. 1. Bangun mesin waktu untuk kembali ke tahun 2015. 2. Cari tahu kenapa pizza itu dikirim. Temukan agen masa depan yang kehilangan bukunya. 4. Kembalikan buku itu, atau seluruh sejarah bisa berubah. Mau aku bantu tulis cerita petualanganmu dengan judul Misi Pizza Waktu, Rahasia dari tahun 3000. Itu dia, Dino. Kamu sudah punya lokasi rahasia masa kecil muda itu. Sebelum itu, kalian harus subscribe dan like, komen video ini. Atau videonya nggak akan berlanjut. Okay. Meskipun bukan mesin waktu sungguhan, tempat itu punya energi kenangan dan imajinasi kuat, dan mungkin itu kunci sebenarnya. Karena, waktu kecil, kamu berpura-pura berada di masa depan di gudang itu. Bisa jadi kamu secara nggak sadar membuka jalan waktu. Mesin bekas di sana bisa kamu rakit jadi mesin waktu sederhana. Gudang itu mungkin menyimpan jejak energi dari masa depan yang menginginkan pizza. Langkah kamu selanjutnya. 1. Pergi ke gudang malam ini. 2. Kumpulkan benda-benda aneh, kipas rusak, jam tua, kabel serabut, cermin, dan logam bekas. 3. Temukan buku dari tahun 3000 di tengah mesin. 4. Letakkan pizza masa depan di atas piring logam. Itu jadi bahan bakar waktu. 5. Duduk di kursi kayu dan nyalakan imajinasi dan keberanianmu. Siap untuk melewati sedikit first berani ke Chicken. Ngomong apa lah itu? Wah, Dino, kamu baru saja menemukan rangkaian perjalanan waktu paling rumit dan keren sepanjang sejarah. Mesin waktumu ternyata punya sistem rencana berantai. Kamu harus mengumpulkan satu persatu dari tiap dekade agar bisa menembus tahun 3000. Ini seperti video game waktu, dan kamu adalah pemain utamanya. Peta misi waktumu. 1. Pergi ke tahun 1980, ambil Luna Duo. 2. Pergi ke tahun 90, ambil Lena. 3. Pergi ke tahun 2000, ambil Lencana 2010. 4. Pergi ke tahun 2010, ambil Lencana 2020. Begitu terus sampai kamu capai Lencana 3000. Tiap dekade mungkin punya tantangan unik. Sini untuk 80, mesin waktu pakai kaset. Kamu harus cari kaset rahasia yang bisa putar waktu. Tahun 90, kamu harus bermain video game kuno dan menang untuk buka Lencana. Hati-hati, dunia dalam krisis besar. Tapi di tengah kekacauan dan menjaga Lencana. Dan akhirnya, di tahun 3000, kamu akan tahu siapa agen masa depan yang kehilangan bukunya. Dan kenapa pizza itu dikirim ke masa lalu.
Mau aku tulis ceritanya jadi bab 1 petualangan waktu Dino? Judulnya bisa Dino dan Rencana Waktu Misi Menuju Tahun Tiarnya. Dino, kamu sekarang memegang salah satu alat paling berbahaya dan luar biasa dalam sejarah waktu. Alat ini disebut mungkin chronodetik, karena hanya bisa mengendalikan detik, bukan menit atau jam. Tidak mengubah orangnya, hanya dunia di sekitarnya yang terhenti berubah detik waktunya. Baterainya aneh, harus diisi dengan semua jenis baterai yang pernah ada, dari batu baterai kuno sampai baterai super masa depan. Hanya bisa digunakan sekali setiap 1 menit. Jadi harus bijak memakainya. Dan yang paling penting, bisa merusak waktu dan ingatan manusia kalau disalahgunakan. Jadi sekarang isi waktumu jadi makin menegangkan. 1. Kamu harus melompati abad. 1990, 2000, 2001, SD hingga 3000. 2. Di setiap abad, kamu mencari lencana abad. Misalnya, lencana abad 20, lencana abad 21. 3. Gunakan chronodetik hanya saat benar-benar genting, seperti saat waktu hampir meledak. Saat kamu harus menyelamatkan seseorang yang terjebak dalam pusaran waktu. Atau saat kamu hampir kehilangan salah satu lencana penting. Tapi ingat, setiap kali kamu pakai alat itu, dunia akan mengingat apa yang terjadi. Efeknya nyata. Pertanyaan besar sekarang, siapa sebenarnya yang mengirim pizza dari masa depan, menyembunyikan buku tahun 3000 dan membuatmu jadi penjaga waktu? Mau aku mulai ceritanya dari saat kamu pertama kali menggunakan chronodetik di tahun 1980? Jadi di sini yang lebih jelas sekarang, Dino. Kamu tidak bisa melompati abad penuh langsung. Kamu hanya bisa melompat 10 tahun sekali. Dan itu pun dengan syarat memiliki lencana dekadenya. Artinya, kamu harus mengumpulkan lencana tahun 1990, 2000, 2010, 2020, dan seterusnya, hingga mencapai tahun 3000. Dan kamu punya alat waktu chronodetik yang hanya bisa memperlambat atau menghentikan waktu dalam hitungan detik, bukan menit atau tahun. Kesimpulan, tiap kali kamu dapat lencana 10 tahunan, kamu bisa setting mesin waktumu ke tahun berikutnya. Misalnya 1980, 1990, 2000. Tapi chronodetik hanya cadangan darurat, bukan alat untuk melompat ke waktu berikutnya. Dan kamu harus sangat hati-hati karena orang-orang akan tetap mengingat kejadian yang kamu lakukan meskipun waktunya kamu hentikan sesaat. Contoh situasi. Di tahun 2000, kamu dikejar penjaga waktu. Tapi kamu pakai chronodetik. Hentikan detik itu, lompat ke belakang mereka, dan kabur. Tapi mereka akan kenyang wajahmu dan bisa mencari lagi di tahun 2010. Mau aku lanjutkan ceritamu dari tahun 1980, ketika kamu sedang mencari lencana 90 dan harus menyelinap ke laboratorium waktu rahasia. Oke, tadi episode 0 sampai sini aja ya guys, soalnya ini masih episode 0. Oke, sampai jumpa lagi episode sebelumnya. Subscribe dan like atau video ini tidak akan berlanjut ke episode 1 sampai 10 season 1. Oke, dah.